Maju sedikit Pak Heto. Thank you, selamat Mas Dinar atas Iya, antijinya. sama-sama. Kawan-kawan, terima kasih, sukses buat kita semuanya, buat Anda semuanya. Oke. Moga-moga 2025 tambah sukses lagi. Amin. Palam Advansia semakin kuat Palam. Amin. Thank you Mas Heto. Oke, Ya. Pak Hendy, makasih. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya. ya, kita lanjut acara berikutnya yaitu tausiah. Kita langsung undang aja, kebetulan sudah ada di tengah-tengah kita, ada Bapak Ustadz, Bapak Dr. Abidin STMSI. Wah, maaf nih kalau ada salah-salah ininya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Di pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi atau membahas sebuah tema yang sepertinya inline dengan apa yang sedang dirayakan pada pagi hari ini, gitu ya. Ini berkah dari Allah, ya, yang saya kira ini bukan sebuah kebetulan, ya, tapi memang sini sudah ditargetkan atau sudah diupayakan, dan tentu ini adalah izin dan ridho dari Allah SWT, sehingga panen yang kita raih tahun ini sangat begitu banyak. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Advansia dan juga seluruh mitra yang meraih kesuksesan di tahun ini, dan berdoa semoga di tahun yang akan datang bisa lebih banyak lagi, ya, lebih berkah lagi. Nah, supaya berkah, maka tentu hari ini kita bersyukur, ya, kita tasyakur kepada Allah. Dan tasyakur itu sebenarnya konsepnya adalah seperti filosofi makan pisang ini, ya. Jadi bagaimana filosofi makan pisang? Jadi kalau kita punya pisang itu sebelum dimakan mesti dikupas dulu, kan, gitu ya. Karena kalau misalkan pisang dimakan dengan kulitnya, maka selain tidak enak bisa juga berpotensi menimbulkan penyakit yang lain, gitu ya. Sehingga ketika pisang akan dimakan, kita harus kupas dulu. Nah, baru bolehlah kita makan pisangnya. Nah, begitu juga konsep tasyakur, ya. Tasyakur yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah bagian dari upaya membuka kulit pisang ini. Ya, kalau apa yang kita panen selama ini adalah bagian dari pisang secara utuh, secara keseluruhan, maka sejatinya ada kulit-kulit yang harus kita buka, ada kulit-kulit yang harus kita buang sebelum panen itu kita nikmati secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena Allah menitipkan kepada kita sebagian untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Nah, itulah konsep dari filosofi makan pisang ini, sehingga nanti, ya, yang kita makan betul-betul adalah hak kita 100% setelah kita keluarkan hak orang lain. Nah, maka tema kita pagi ini juga tadi yang sudah sampaikan di awal, yaitu membayar zakat itu hebat. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita ini dalam konteks hari ini adalah membahas tentang pertanian, maka tentu izinkan saya sebelum membahas ke sana memberikan gambaran tentang matematika Allah, ya. Matematika Allah itu luar biasa. Jadi kalau kita dalam matematika biasa belajar hitungan 10 dikurangin 1 adalah 9, maka matematika Allah itu mengatakan tidak demikian. 10 dikurangin 1 itu menjadi 709, Mas Dinar. Ya, 709, ya.
Mungkin kalau kita cek lagi matematika Allah yang lain, misalkan 1 tambah 1, kalau matematika biasa kan pasti 2, ya kan? Tapi kalau matematika Allah, 1 tambah 1 itu bukan 2, ya, melainkan 54. Kok bisa? Ini hebatnya Allah ya. Ya, kita bahas dulu sebelum ke yang ini ya, ke yang Al-Baqarah 261. 1 tambah 1 matematika biasa adalah 2. Tapi ketika menjadi matematika Allah, 1 tambah 1 adalah 54. Dari mana? Pak Dinar, kalau sholat sendiri, itu pahalanya berapa? 1, ya kan? Tapi kalau kita berdua, berjamaah, berdua saja minimal, maka kita menjadi berapa pahalanya? 27. 27 dikalikan dengan 2 orang, maka menjadi 54. Nah, itulah matematika Allah. Jadi 1 tambah 1 kalau kita sholat menjadi 54. Tambah lagi 1, bukan lagi 3. Nah, tinggal tambah lagi 27, kan gitu ya. Tambah 1 lagi, tambah lagi 27, begitu seterusnya. Nah, itu luar biasanya matematika Allah. Jadi ketika kita bicara matematika Allah, itu tidak bisa sebetulnya dihitung menggunakan matematika biasa. Kalkulator secanggih apapun kelihatannya dia akan bisa menembus menembus matematikanya Allah. Begitu pula dengan sedekah. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya menggunakan terminologi sedekah? Karena sebetulnya sedekah itu nanti ada 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah itu seperti apa? Senyum. Ya, nih, kita senyum kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Itu adalah bagian dari sedekah. Kata Rasulullah, senyummu adalah sedekah. Senyummu kepada saudara adalah sedekah. Ya, tapi kalau senyum sendiri bahaya juga, itu kan ya. Jangan dibiasakan senyum sendiri karena nanti itu menjadi berbahaya. Ya, jadi itu adalah bentuk senyum yang atau bentuk sedekah yang sifatnya sunnah. Atau Bapak Ibu ada juga sedekah sunnah misalkan berupa infak. Ya, pagi hari misalkan sebelum berangkat kerja kita sholat ke masjid kita infak. Atau di rumah ada kotak infak yang nanti diserahkan setiap subuh kita masukin sejumlah uang, nanti pada akhir bulan misalkan ya sambil melatih anak-anak kita nanti kita serahkan kepada misalkan orang yang berhak menerima infak atau sedekah dari kita. Itu bagian dari infak yang sifatnya adalah sunnah. Tapi ada sedekah yang berupa infak tapi infaknya adalah wajib. Nah, nanti kalau kita juga dari sisi bentuk materinya, sedekah itu ada 2 juga. Ada sedekah materi, sedekah yang sifatnya non materi. Kalau yang bermateri berarti itu adalah infak namanya. Kalau yang non materi ya berarti tidak harus berupa harta. Kalau infak pasti harta. Nah, infak juga ada yang wajib, yaitu infak berupa zakat. Nah, jadi sedekah ini adalah terminologi secara umum ya, dan spesifik adalah di sini dalam infak dalam bentuk adalah zakat. Nah, apa landasan hukumnya? Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 261, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Ini Allah memberikan permisalan kepada kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah, kamasali habbatin ya, seperti halnya 1 butir atau 1 biji tanaman ambatat sab'a sanabila, yang dari 1 butir biji tanaman itu tumbuh kemudian 7 cabang. Nah, ini kan kalau pertanian pas banget ya. Jadi 1 butir tumbuh menjadi 7 cabang. Nah, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Di setiap cabang itu menghasilkan 100 butir yang berikutnya. Nah, berarti kalau tadi kita tanam 1, tumbuh 7, kemudian dari 7 ada 100, maka totalnya menjadi 700. Ya, 700. Kalau tadi harta kita ada 10, dikurangin 1, maka sekarang tinggal 9 ditambah dengan 700, maka menjadi 709. Nah, itu hitungnya dari situ ya. Clear nih mudah-mudahan ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu sangat Allah akan melipat gandakan ya pahala liman yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Nah, inilah Bapak Ibu motivasi dari Allah langsung kepada kita untuk senang berinfak, baik infak yang sunnah, terlebih lagi infak yang wajib yang perlu kita keluarkan dari hasil usaha yang kita lakukan. Dalam konteks yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan yang namanya zakat pertanian.
Nah, bagaimana dengan zakat pertanian? Nah, ini surat Al-An'am ayat 141 yang artinya seperti ini. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila berbuah, kata Allah, dan tunaikanlah haknya, yaitu zakatnya di hari memetiknya. Ini landasan hukum kenapa kita wajib mengeluarkan zakat ya dari zakat hasil pertanian bagi yang sudah memenuhi ketentuan. Nah, karena nanti zakat ini mudah ya dan zakat ini murah. Nah, nanti kita lihat bagaimana mudah dan murahnya zakat ya. Ini landasan hukum kenapa kita harus membayar zakat, diperintahkan oleh Allah. Selain juga di hadis ada juga ya, di hadis yang beritakan bagi Rasulullah kepada para sahabat waktu itu untuk mengambil zakat dari para sahabat ya terkait dengan panen dari misalkan kurma, kemudian anggur dan sebagainya ya. Nah, kemudian karena ini zakat, maka zakat itu ada nisab dan ada haul. Nah, tapi kita lihat ya nanti nisabnya untuk zakat pertanian itu adalah setara dengan 653 kg gabah. Jadi kalau panen tadi sudah ratusan ton, wah ini sudah melebihi nisab ya, melebihi nisab. Nisab itu ada batasan paling rendah. Kenapa harus ada batasan? Inilah hebatnya Islam. Islam tidak ingin memberatkan umatnya sehingga bagi bapak-bapak, ibu-ibu petani ya yang menghasilkan panen di bawah 653 kg gabah itu tak perlu membayar zakat. Bagaimana kalau saya ingin berinfak? Wah, itu boleh. Ya, namanya infak, tidak wajib. Kategorinya infak yang tidak wajib, bukan infak yang wajib, bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah wajib namanya adalah zakat dan itu ada aturannya. Nah, bagaimana dengan haulnya? Khusus untuk pertanian sebenarnya tidak ada haul, karena haul itu kan 1 tahun, tahunan hitungannya ya. Nah, tapi kalau untuk zakat pertanian, sebagai tadi ayat yang kita baca di Al-An'am tadi, bahwa ya zakat pertanian itu tidak ada haulnya, tetapi harus dikeluarkan setiap kali panen. Nah, kalau panennya setahun sekali, ya setahun kebetulan gitu ya. Ya. Tapi kalau panennya setahun berapa kali sekarang? 2 kali. 2 kali atau 3 kali, ya berarti 2 kali mengeluarkan panen zakatnya. Karena setiap panen kita mengeluarkan zakat ya. Nah, ada lagi yang permasalahan misalkan kalau kita punya lahan katakanlah 2 hektar. Ya ditanamin, tapi pada saat tanamin tidak panen bersamaan. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Apakah kemudian bulan ini kita keluarkan zakat, bulan berikutnya kita tidak perlu zakat lagi atau bagaimana? Nah, itu ada 2 versi sebetulnya ya. Versi pertama ketika seperti itu yang kejadiannya, maka boleh saja nanti dikumpulkan akumulasi setelah panen semuanya baru dikeluarkan zakatnya. Gitu. Nanti ada juga yang versi yang kedua tadi ya sudah sekarang panennya berapa banyak, ya kan? Nanti dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai haulnya. Tapi sebaiknya kalau saya lebih setuju dengan tadi dikumpulkan barangkali begitu ya, lebih fair karena sudah terakumulasi baru kita bayarkan zakatnya. Jangan-jangan kalau kita panen duluan nggak sampai haul nih, karena baru sedikit. Nanti panen lagi berikutnya sedikit lagi, panen lagi sedikit lagi, gitu kan? Akhirnya ngakalin gitu ya. Nah itu yang bahaya. Khawatir seperti itu. Nah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itulah nisab dan haul. Jadi berbeda dengan, mohon maaf misalkan pajak ya. Kalau konsep pajak, kita belanja di warung atau toko minimarket gitu ya, berapapun kita belanja, itu pasti dikenain pajak. Saya kuliah kebetulan S2, S3 beasiswa gitu ya, dari negara, ya, LPDP yang biayai saya untuk kuliah, ya. Itu juga kena pajak, gitu ya. Uang dari negara dipakai saya untuk kuliah, itu tuh kena pajak, ya. Berapapun pendapatan kita dari beasiswa itu tetap kenain pajak. Ya, tapi juga di pemerintah juga ada ya, di pajak kan ada yang kalau pendapatan di bawah sekian itu nggak perlu bayar pajak, ada juga gitu ya. Nah, ada aturan mainnya. Nah, begitu juga dalam zakat dalam hal ini kita memberikan nisab ya 653 kg. Tetapi persentasenya Bapak Ibu, nah ini kita bisa lihat ya, dalam zakat pertanian Rasulullah tidak mengatur yang rumit-rumit gitu. Beliau hanya mengatur 2 hal ini. Apakah sawahnya lahan perintah hujan atau tidak?
menggunakan konsep irigasi misalkan menggunakan konsep pertanian modern. Maka kalau sawahnya tak ada hujan itu zakatnya lebih besar 10%, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada usaha lebih yang dilakukan oleh petani ketika dia menanam sampai dengan memanen dari hasil pertaniannya, sehingga Allah ya dalam ini Rasulullah menentukan zakatnya adalah 10%. Sedangkan ketika Bapak Ibu menggunakan anti-G, misalkan gitu ya, atau menggunakan sistem pertanian yang lain yang modern gitu ya, ada irigasi dan sebagainya, berarti ada upaya yang kita lakukan agar panen kita menjadi banyak seperti yang Bapak Ibu lakukan, para mitra lakukan. Maka Rasulullah tahu betul tentang hal itu, ya paham betul tentang hal itu, maka muncullah pengurangan menjadi 5%. Ya, tapi dalam hal ini nggak boleh Bapak mengakumulasikan biaya misalkan membajak, ya kan, menyirami, biaya membeli pupuk dan sebagainya, kemudian dikurangin dari hasil panen kita, itu nggak boleh, ya, karena sudah otomatis dikurangin pajaknya menjadi zakatnya menjadi 5% itu, gitu ya. Jadi kalau panen tadi 100 ton misalkan 5 ton misalkan begitu, dikalikan dengan harga rupiahnya berapa per kilogramnya, ketemu sekian rupiah, Bapak Ibu misalkan mengeluarkan biaya pada saat proses penanaman sampai dengan panen itu misalkan katakanlah 5 juta, nah jangan dikurangi dengan 5 juta ya, karena itu sudah all in 5% itu perhitungannya dari keseluruhan panen yang sudah kita peroleh ya, yang kita lakukan. Jadi tidak ada pengurangan dalam hal ini biaya operasional gitu ya, jadi langsung 5%. Nah sebenarnya ada kalkulator zakat ya, ini salah satu contoh aja. Ya, banyak di internet ya, dan ini gampang sih sebenarnya, nggak pakai kalkulator zakat juga nggak masalah sebenarnya ya. Jadi kalau kita buka nih kalkulator zakat, nah ini contohnya dari zakat sukses ya. Ini ada zakat penghasilan, ada zakat tabungan, zakat perdagangan, zakat perak, zakat emas, zakat pertanian. Nah tinggal kita klik saja di sini sebetulnya. Nah nanti Bapak Ibu udah masukkan berapa panen dalam rupiah ya. Jadi kalau kita tahu misalkan sekarang harga berdasarkan ini sebulan disetting oleh mereka ya, mungkin ini berdasarkan harga terkini ya, 15.000 misalkan per kilogramnya ya, ini maka ada rupiah kita dimasukkan di sini berapa panennya dikalikan sekian rupiah, nanti tinggal dipilih, klik di sininya apakah irigasi atau tanda hujan, kita harus pilih gitu. Misalkan kita isi berapa nih 100 miliar nih, 10 miliar ya, misalkan ya, dan tanda hujan. Nah, maka ini kita wajib zakat dengan pembayaran sebesar 1 miliar. Nah, gitu ya. Dari 10 miliar ya, 10%-nya kan adalah 1 miliar. Kita harus keluarkan. Tapi kalau panen kita tidak sebanyak itu, misalkan misalkan panen kita ini hanya dapat misalkan 100 juta, misalkan ya, pengen tahu 100 juta, ininya ada hujan misalkan ya, kok nggak berubah nih, harusnya berubah nih. Ini harusnya di sini jadi nggak wajib zakat nih, misalkan gitu ya, dan jumlahnya berubah nih, bukan lagi 1 miliar kan, ini masih 1 miliar nih ya. Harusnya berubah. Kok ini nggak berubah Mas Dinar? Karena laptop saya. Ya. Ini nggak hilang juga nih. Sorry, sebentar, Mbak, saya pindah. Nah, mungkin saya refresh dulu kali ya. Harus di refresh dulu. Oke. Nah, coba misalkan 100 juta tadi ya. 100 juta. Ya, kemudian tanda hujan. Masih mengeluarkan ya 10 juta. Tapi kalau nanti coba kita 5 juta ya, kita refresh dulu ya, takut tadi salah kaitan lagi. Nah, kita cek misalkan kita dapatnya 5 juta. Nah, ininya tanda hujan. Nah, tidak wajib zakat ya. Nilainya adalah 0. Nah, gitu ya, tidak wajib zakat. Jadi nanti ini bisa dicoba untuk yang misalkan irigasi ya, yang irigasi yang misalkan Bapak Ibu lakukan saat ini. Nah, ini harus di-refresh, benar, harus di-refresh. Harus di-refresh dulu ya. Refresh terus nih ya. Nah, misalkan tadi 100
juta ya, setara dengan 100 juta. Kemudian misalkan ini pakai irigasi, masih kena ya, irigasi dengan berapa 100 juta masih harus bayar 5 juta rupiah ya. Tapi kalau misalkan nanti lebih kecil, tentu nggak harus kena bayaran zakat, gitu ya. Kurang lebih itulah. Jadi itu nanti ada aplikasi sebetulnya banyak ya, termasuk Basnas juga punya ya, Basda juga saya yakin punya ya, bagaimana menghitung, dan sebenarnya ini mudah saja gitu ya, tanpa menggunakan kalkulator zakat juga bisa kita hitung gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Giliran ini sekarang nggak bisa pindah Pak. Amin ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat uraian tadi, zakat itu adalah mudah begitu ya. Bagaimana mudah dan murah itu? Pertama adalah persentasenya kecil ya. Kalau pertanian itu 10 untuk lahan tanda hujan dan 2% untuk lahan dengan sistem pertanian modern. Kemudian yang kedua adalah tidak semua produk pertanian wajib membayar zakat. Misalkan Bapak Ibu panennya sayuran, itu nggak perlu bayar zakat. Kenapa? Karena konsep zakat pertanian itu adalah yang hasilnya bisa disimpan lama. Nah itu. Jadi kalau kayak sayuran kan nggak bisa simpan lama ya. Panennya setelah itu berapa hari juga sudah busuk, karena menggunakan teknologi juga nggak selama kalau kita menggunakan misalkan panennya untuk padi ya, atau jagung yang memang relatif lebih lama gitu ya, masa umur penyimpanannya. Jadi tidak semua produk pertanian nanti bisa dipilah ya, bisa dicek lagi produk apa saja yang harus bayar zakat dan apa saja yang nggak perlu bayar zakat. Itu nanti ada item list itemnya ya. Kemudian yang ketiga, tidak wajib zakat ya jika sudah mencapai nisab ya, jadi nggak perlu bayar zakat ya kalau Bapak Ibu panennya dengan mencapai nisab yang tadi ditentukan, nah melibat 3 itu, maka tidak perlu bayar zakat. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu, Pak saya mah pengen sedekah, boleh nggak? Oh boleh ya, itu malah lebih baik lagi gitu kan, supaya apa? Harta kita ya, panen kita menjadi lebih berkah, karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berjanji kepada kita, kalau kita bersyukur ya, maka Allah akan tambahkan rezekinya untuk kita sekalian. Tapi kalau kita kufur, kata Allah, ingat, nah Allah ngancem ya, ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid ya, azabku sangat pedih ya, pedih jenderal. Ya, jangan main-main gitu ya. Kalau yang wajib pokoknya jangan tawar-nawar lah, udah samina wa atona ya, saya dengar ya, saya laksanakan. Jangan samina wa asoina, saya dengar saya asoy. Dalam bahasa Arab, saya tuh pikir-pikir gitu ya. Oh iya. Ya, pikir-pikir, saya pikir-pikir gitu ya. Jadi saya dengar ya, dengar perintahnya ada, misalkan udah kita bacakan, tapi saya pikir-pikir dulu, itu asoy ya. Samikna, saya dengar, wah saya pikir-pikir dulu lah. Kalau enak buat saya keluarin, kalau nggak enak ya nggak usah. Nah, itu asoy ya, pikir-pikir. Nah, kita nggak boleh lah ya, sebagai seorang muslim yang sejati dan berharap ya keberkahan dari Allah, maka samina wa ata'na ya, kita dengar, kita patuh, kita laksanakan ya, tanpa banyak berpikir gitu. Kemudian yang keempat, zakat yang lain ya, selain nisab juga ada haul ya, disampaikan ya. Kalau misalkan tadi zakat apa tuh, emas, zakat perak, itu ada haul ya. Nah, zakat profesi itu memang tidak ada haul ya. Profesi itu walaupun ini masih perdebatan sebenarnya ya, karena pada dasarnya tidak ada zakat profesi kalau kita lihat dari hadisnya ya, zakat profesi. Tapi para ulama itu, sebagian ulama menisbatkan zakat profesi itu kepada zakat pertanian. Jadi kalau petani panen setiap misalkan 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali, nah kita yang bukan petani panennya tiap bulan sekali gitu kan ya, lewat gajian gitu kan, gajian tiap bulan baru kita panen tiap bulan, maka dinisbatkanlah itu menjadi ya zakat profesi, harus dikeluarkan setiap bulan, setiap kali kita mendapatkan uang gajian, gitu kan ya. Sebenarnya gitu. Nah, cuman kemudian yang jadi perdebatan keduanya adalah persentasenya. Secara waktu itu sama dengan zakat pertanian, tetapi kemudian nisabnya itu disemakan dengan zakat yang lain, yaitu 2,5%. Nah, kalau pertanian kan 5% sama 10% gitu kan ya. Tapi ini zakat profesi menjadi 2,5% ya.
Nah, itu di situ permasalahannya yang kemudian jadi perdebatan di kalangan ulama. Tapi bagi saya konsepnya adalah bersyukur, maka tidak ada salahnya kita keluarkan, gitu kan? Karena kita ingin mencari keberkahan. Karena berkah itu apa sih sebetulnya, Bapak Ibu sekalian? Dalam secara apa ya, secara terminologi berkah itu ya ziyadatul khair atau ziyadatul hasan. Jadi bertambahnya kebaikan, bertambahnya bukan mungkin dari si jumlah yang kita lihat secara utuh begitu real gitu, tapi bertambahnya kebaikan dari harta yang kita miliki. Ya, keluarga kita menjadi adem ayem gitu ya, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi soleh solehah gitu kan, kemudian cerdas, sukses, mulia dunia akhirat, kan yang kita harapkan gitu ya. Itulah ziyadatul khair ya, bertambahnya keberkahan di situ. Karena harta yang banyak ya, ketika kita baru bersyukur dengan harta yang banyak, bisa jadi justru menyebabkan ketidakberkahan, anak kita menjadi sumber masalah ya kan. Banyak sekarang ya kita lihat. Ya, kemarin sopirnya nonjok dokter koas, itu kan ya. Itu contohnya kemarin ya. Tapi akhirnya kemudian Pak yang dicorot, yang dikorek-korek apanya? Bapaknya kan ujung-ujungnya, betul nggak? Ya, bapaknya dikorek-korek, ya KPN-nya dicari-cari, gitu kan? Nah, ini kan mengerikan Bapak Ibu. Jadi ketika keberkahan itu nggak hadir dengan keluarga kita, itu mengerikan. Ya, padahal yang salah bukan bapaknya, yang nonjok supirnya, tapi kemudian bapaknya dikorek-korek. Ya, pejabat pajak dulu ya, yang anaknya arogan ya, sampai kemudian bapaknya kemudian yang kena juga kan gitu ya. Nah, inilah bentuk ketidakberkahan barangkali ya, saya nggak mau sudon ya, tapi barangkali itu bentuk ketidakberkahan. Ya, karena banyak malah saudara kita yang kelihatannya, mohon maaf ya, di mata kita mungkin dia nggak punya apa-apa, tapi keluarganya adem aja gitu ya, tenang aja gitu ya. Nah, beda dengan misalkan yang kita lihat di sisi yang lain misalkan. Nah, itu kan walaupun sekali lagi hidup itu kadang-kadang sawang sinawang ya, kita melihat orang kayaknya enak gitu ya, padahal belum tentu dalamnya seperti apa. Tapi ya saya yakin kalau itu konsepnya adalah keberkahan yang dijanjikan Allah, pasti akan terjadi ya, hakul yakin saya dengan hal itu ya. Maka ini janji Allah di surah Al-Baqarah 267, wahai orang beriman, nafkahkan rezeki Allah sebagai hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, itu juga wajib dikeluarkan. Maka kalau tadi balik lagi ke ayat yang awal kita baca, ketika ini kita keluarkan, maka Allah pasti akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Nah, terakhir Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana hebatnya kita membayar zakat. Ini baru 3 yang saya sampaikan, sebenarnya masih banyak kehebatan-kehebatan yang lain. Yang pertama adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu nggak cukup diucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita panen, alhamdulillah gitu ya. Tidak cukup dengan itu. Syukur itu adalah bersatunya ucapan kita, bahkan diawali dari hati kita, ucapan kita dan amal perbuatan kita. Ya, hati kita mengakui bahwa apa yang kita panen hari ini adalah bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan karena ramuan obat atau apa yang dihasilkan oleh Advansia itu begitu pas. Tidak semata-mata karena itu, tetapi di situ ada pengakuan bahwa ini adalah semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu kita berusaha sebagai manusia, wajib berusaha, wajib berikhtiar menggunakan anti-G ataupun obat-obat yang lain yang direkomendasikan. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia untuk meraih yang terbaik, dan itu diperintah oleh Allah. Ya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan gitu ya. Jadi Allah nggak akan merubah kondisi kita, nasib kita, kalau kita nggak mengupayakan untuk merubah diri kita sendiri. Nah, itu pertanian dengan cara kita menggunakan sistem irigasi, dengan menggunakan teknologi, menggunakan pupuk dan sebagainya, adalah bagian dari upaya kita untuk merubah kondisi kita. Jadi itu adalah perintah dari Allah. Maka kita akui bahwa di situ ada usaha kita, tapi lebih besar lagi adalah kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapkan dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan yang ketiga adalah kita memanfaatkan harta panenan yang kita dapatkan dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, baru kau gunakan. Kata Allah begitu, maka lakukan itu. Ya kan, kita bantu saudara kita bantu teman-teman kita yang membutuhkan, maka itulah bagian dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu tidak hanya sebatas mengucapkan. Ada sebuah cerita ya, ada satu orang yang mendapatkan pakaian, katakanlah misalkan Mas Dinar kasih saya batik. Wah, saya suka dengan batiknya.
ya. Mas Dinar, terima kasih, batiknya sangat bagus, saya suka sekali Mas Dinar, ya. Begitu terima, taruh ya batiknya. Besok lusa ketemu lagi, Mas Dinar, terima kasih, saya suka banget, batiknya bagus banget dah, saya suka banget Mas Dinar. Mas Dinar seneng dong, ya kan? Karena saya sebagai orang yang diberi, kemudian mengucapkan terima kasih, ya. Mas Dinar seneng. Berikutnya ketemu lagi, bilang lagi seperti itu, seperti itu, begitu. Suatu saat Mas Dinar iseng lewat depan rumah saya, ya. Ternyata depan rumahnya itu ada tempat sampah, dan kemudian dilihat, kok ini kayaknya ada bungkusan yang seperti saya kasih. Begitu dilihat, ternyata isinya adalah batik yang dikasih Mas Dinar untuk saya. Ya, di mulut saya mengatakan, Mas Dinar terima kasih sudah berikan batik untuk saya, dan batiknya saya suka sekali. Padahal setelah itu batiknya taruh di mana? Di tempat sampah. Kira-kira rasanya gimana Mas Dinar? Pasti sakit hati. Ya. Apa ini mulutnya kayak iya ya, tapi ternyata nah begitu juga kalau kita bilang sama Allah, ya Allah terima kasih, ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, tapi kemudian harta itu nggak dijalankan seperti halnya Allah minta kepada kita, maka Allah akan justru lebih marah lagi. Gitu Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka ketika bukti alhamdulillah kepada Allah itu nggak cukup dengan lisan, tapi harus diimplementasikan dalam kenyataan kehidupan kita sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya terhadap harta yang kita miliki. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah menyucikan harta dan jiwa. Zakat itu artinya mensucikan. Ya, dengan kita melakukan zakat berarti harta kita sudah disucikan. Maka sucilah harta kita, sucilah jiwa kita. Kalau sudah suci, enak dong, ya kan? Ya, kita menggunakannya enak, nyaman karena sudah suci, ya. Maka keluarkan zakat sebagai upaya menyucikan harta dan jiwa kita. Yang terakhir, zakat ini kan nanti ada 8 asnaf ya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat kita ya. Kalau nggak salah ada misalkan fakir, miskin, kemudian siapa lagi, amilin, ya, gorimin. Kemudian mu'alaf ya, kemudian fisabilillah, ada 8 ya, ada 8 asnaf. Nah, bagaimana kita sebagai muzaki ya membangun masyarakat Islam dengan apa? Mendistribusikan kekayaan ya. Nah, kalau kita bagian dari kritik sekarang kan katanya sebagian kekayaan di Indonesia ini sebenarnya dikuasain oleh sebagian kecil orang kan gitu ya. Nah, ini berarti ada ketidakpemerataan dalam membangun masyarakat. Nah, Islam mengajarkan konsep bagaimana supaya kita bersama-sama ya membangun masyarakat ya yang tadinya awalnya mustahik menjadi muzaki. Dan ini sudah banyak. Ya, banyak lembaga-lembaga amilin zakat yang awalnya memberikan zakat kepada seseorang, katakanlah dia awalnya fakir, kemudian diberikan zakat, ya zakatnya zakat produktif, misalkan dibelikan menjadi seekor kambing misalkan, kambingnya bertumbuh beranak pinak menjadi banyak, akhirnya dia menjadi seorang apa? Muzaki. Justru malah dia sekarang berikutnya memberikan zakat itu kepada orang lain. Nah, inilah bentuk ya kehebatan ya konsep membangun masyarakat Islam dengan mengeluarkan zakat. Andaikan ini potensi zakat yang ada di Indonesia benar-benar tersalurkan dengan baik, ya kemudian para mustahik, para muzaki juga mengeluarkan zakatnya sebagaimana ketentuan yang ada, yang ditambah dengan infak sodakoh yang lainnya, maka saya yakin ya permasalahan ekonomi di negeri ini akan bisa diatasi dengan segera. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu sekalian ya, terima kasih atas perhatiannya, dan tentu saya mohon maaf sebagai manusia biasa ya, tak ada gading yang tak retak, maka kalau ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan ini baru highlight ya, baru highlight, sehingga nanti kalau misalkan ada kajian lebih mendalam ya dari siapapun nanti pemateri yang menyampaikan, silakan, karena ini harus dikaji lebih mendalam lagi. Ya, terima kasih Mas Dinar, Bapak dan Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ustadz nih, kita panggilnya Pak Ustadz nih, Pak Abidin. Mungkin kita belum aware ya Pak, maksudnya mengenai ini. Mungkin beberapa area sudah memahami konsep seperti ini, tapi mungkin yang sudah paham kita kembali ingatkan lagi, dan mungkin yang belum paham, nah kita ini kesempatannya untuk gimana sih cara kita biar lebih berkah lagi yang Pak Ustadz tadi sampaikan ya. Nah, ini sudah di penghujung acara Pak Ustadz, jadi
mungkin boleh minta bantuannya untuk doa penutup Baik. temuan kita hari ini. Jadi untuk teman-teman di lapangan mungkin nanti bisa dilanjutkan acaranya dengan FMK, kemudian yang punya tumpeng tadi saya dapat kiriman foto ada Sidrap, kemudian dari Sumatera, dari Kalimantan juga sudah pada bikin tumpeng walaupun belum semua ya Pak. Iya. Yang lainnya snack lah gitu. Ya, ya. Jadi kita rayakan bersama dan mungkin kita sudah di penghujung acara, kita mohon waktunya Pak Ustadz untuk doa penutup kita pertemuan kita hari ini. Silakan. Baik. Baik Bapak dan Ibu, mari kita tundukkan kepala kita, ya, tawadu berdoa pada Allah. Semoga kesuksesan kita hari ini ya menjadi awal pembuka kebaikan-kebaikan untuk masa yang akan datang. Ya Allah berkahi semuanya dan mari kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukaffir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Doa ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami. Terimalah iman Islamnya ya Allah, lapangkan dan terangkan kuburnya, jadikan dia dari bagian dari hamba-hambamu yang kelak engkau masukkan dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih bersama dengan kami saat ini, maka berkahi sisa umurnya ya Allah, berikan kepadanya kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan kami ya Allah. Dan andaikan suatu saat nanti kau panggil dia, panggillah dia dalam kondisi yang husnul khatimah. Doa ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa pasangan-pasangan kami, dosa putra-putri kami, dosa cucu-cucu kami, dan keluarga besar kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di sini dalam rangka bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan dengan syukur ini menambahkan keberkahan pada kami semua ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah bagian dari hamba-hambamu yang mampu bersyukur kepadamu ya Allah. Menjadikan orang yang semakin tawadu ya Allah, menjadikan orang yang semakin taat akan perintah-perintahmu ya Allah. Ya Allah, berkalilah harta kami, berkahilah perusahaan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan membawa kebaikan untuk sesama ya Allah. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang membawakan keberkahan untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikan semua yang kami lakukan hari ini sebagai pembuka keberkahan, kebaikan di masa yang akan datang ya Allah. Tambahkan kepada kami rizkimu ya Allah, berkahi semuanya ya Allah, dan jadikan dengan rizki itu kami bagian dari orang-orang yang bersyukur kepadamu, menjadikan kami bagian dari orang-orang yang kau masukkan dalam surgamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa ya Allah, betapa berat perjalanan hidup yang harus kami lakukan di saat ini ya Allah. Maka karena itu ya Allah, bimbing kami ya Allah, berikan petunjukmu kepada kami ya Allah, berikan taufik dan hidayahmu kepada kami ya Allah, sehingga kami tetap ada dalam koridor yang kau ridhoi apapun kondisi yang kami alami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah pertanyaan kami dari berbagai macam malapetaka mara bahaya, jauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit ataupun hama-hama yang mengganggu pertanian kami ya Allah. Jadikan semua pertanian kami pertanian berkah sesuai dengan ridho dan izin-Mu dan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz, dan tentunya keberkahan juga untuk teman-teman semua di Indonesia, dan tentunya juga dengan rasa syukur ini juga menjadi keberkahan untuk Advansia secara grup Pak. Ya, jadi di grup kita ini ada di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Bangladesh saat ini. Jadi semua lagi benar. Amin. Amin. Mana ya Pak ya? Oke, berhubung sudah di penghujung acara, mungkin ada Pak Suhendi mau ngasih oleh-oleh nih untuk Pak Ustadz nih dari Advansia. Sudah di penghujung acara nih.
Ada si kuningnya juga ada di situ juga. Salah satunya. Tapi bukan baju batik yang tadi. Alhamdulillah. Kalau yang juga ada nobar nih, nonton bareng tapi nontonnya biasanya bola, sekarang nontonnya Pak Ustadz nih, bener-bener Jumat berkah nih hari ini lah gitu. Oke, bisa dilanjutkan pertemuannya dengan FM atau FFD dengan teman-teman di area masing-masing. Untuk pertemuan Zoom kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.